Di atas tanah langka yang bersimbah darah, roda takdir berputar di titik paling kritis. Saat kebajikan dan angkara murka berbenturan dalam denting senjata, ratusan raksasa dan pasukan Wanara telah tumbang. Tanah Alengka telah pekat oleh anyir darah. Dan kini, seorang kakak bersiap mempertaruhkan napas terakhir demi adik tercinta. Disinilah sang Bayu Putra, Hanuman, akan mengukir arti sejati dari sebuah bakti. Gugurnya Kumbakarna menyulut api dendam yang tak terkira di dada sang penguasa Langka. Rahwana bangkit, matanya menyala bagai magma yang siap menenggelamkan dunia. Di dalam keheningan Balairung yang mencekam, berdiri putra mahkota, Indrajit, ksatria yang ketangguhannya bahkan membuat para dewa di kahyangan memilih tunduk dan gemetar ketakutan. Rahwana berseru dengan suara menggelegar bagai guntur. Meghanada, hari ini kehormatan Langka berada di ujung tanduk. Pamanmu, saudaramu, dan rakyatmu semua telah gugur. Apakah engkau juga akan membiarkan ayahmu ini menelan kehinaan? Mendengar itu, senyum sinis tersungging di bibir Indrajit. Dengan keangkuhan yang melangit ia bersumpah, "Ayahanda, sebelum matahari hari ini tenggelam ke peraduannya, akhir dari riwayat Rama dan Lakshmana telah digariskan." Ia melangkah mantap, tahu bahwa di dalam tabung panahnya bersemayam sebuah senjata pamungkas yang belum pernah gagal mencabut nyawa musuhnya. Seketika itu juga, jagat raya seakan kehilangan cahayanya. Langit di atas Alengka mendadak pekat, tertutup oleh awan hitam yang bergulung bagai badai. Pasukan Wanara dicekam kegelisahan yang hebat, memandang ke angkasa di mana musuh tak lagi kasat mata. Memanfaatkan ilmu semu yang licik, Indrajit melebur bersama kegelapan, memulai perang ilusi yang menebar teror dari segala penjuru tanpa wujud. Namun, keberanian sejati tak mengenal gentar. Suara Lakshmana menggelegar, menantang kepandiran musuh. "Wahai Meghanada, jika engkau memang ksatria sejati, tampakkan wujudmu di hadapanku." Dari balik pekatnya kabut hitam, tawa yang melengking membalas tantangan itu. "Lakshmana, hari ini juga jiwamu akan dipisahkan dari ragamu dan engkau akan memulai perjalanan abadi menuju alam kematian." Bersamaan dengan gema tawa itu, Indrajit menampakkan diri dengan kilatan mata yang penuh muslihat. Maka bertemulah dua ksatria agung dalam laga yang teramat sengit. Busur digetarkan, anak panah dilepaskan bagai hujan deras yang saling berbenturan di udara, menciptakan percikan api yang menerangi kegelapan. "Aku adalah keturunan Ragu. Maut tidak pernah membuatku gentar, karena yang ku benci hanyalah angkara murkamu." Setiap anak panah Lakshmana melesat dengan ketepatan yang mengerikan, menghujam dan melukai tubuh Indrajit. Dipojokkan oleh keperkasaan Lakshmana, Indrajit memejamkan mata. Mulutnya merapalkan mantra-mantra, memanggil kekuatan kosmis dari tabung panahnya. Ia menarik sebilah pusaka, Wira Gatini Shakti.
"Lakshmana, jika engkau sanggup, luputlah dari maut yang kubawa ini." Senjata itu dilepaskan, melesat dengan cahaya benderang yang menyilaukan mata. Lakshmana mencoba bertahan, mengerahkan seluruh daya kekuatannya untuk menangkis. Namun takdir berkata lain, senjata sakti itu menghantam lurus di tengah dadanya. Seketika sang ksatria agung ambruk, terkapar tak sadarkan diri di atas bumi Langka yang dingin. Melihat lawannya tak lagi bergerak, Indrajit mendekat dengan langkah penuh kemenangan. Dipandanginya tubuh Lakshmana yang terbujur kaku dengan tatapan merendahkan. Para prajurit Asura, angkat tubuh ini sekarang juga, lemparkan ke atas kereta dan bawa ke hadapan Ayahanda Prabu, titahnya dengan pongah. Begitu tangan-tangan kasar para raksasa itu menyentuh tubuh Lakshman, bumi seakan mengunci raga sang ksatria. Raga yang semula tampak ringkih itu tiba-tiba berubah menjadi setangguh gunung, hingga tak bergeser seujung kuku pun. Sebelum kebingungan mereka terjawab, sebuah raungan membelah angkasa Langka. Bagai kilat yang menyambar di siang bolong, Hanuman menerjang badai. Hanya dengan satu hentakan tangan, Indrajit terlempar jauh, terhempas bagai daun kering yang diterpa angin buritan. Hanuman bersimpuh di tanah, mengangkat tubuh suci Lakshmana ke dalam dekapannya, lalu membawanya pergi meninggalkan medan laga yang mendadak sunyi. Riuh rendah perang di tanah Langka seakan senyap, namun di dalam sebuah kemah, waktu seolah-olah berhenti berputar. Ketika raga Lakshmana dibaringkan di hadapan Sri Rama, air mata Rama tumpah membasahi bumi, mendekap erat sang adik. "Lakshmana, jiwaku, apa yang terjadi padamu? Bangunlah. Dengan muka seperti apa aku harus menghadap Ibu Sumitra nanti? Demi membebaskan Sita, aku justru harus kehilangan dirimu, belahan jiwaku." Mendengar rintihan sang junjungan, seluruh pasukan Wanara tertunduk dalam duka. Rama menengadah ke langit, menantang takdir yang terasa begitu kejam malam itu. "Wahai Sang Pencipta, jika ini adalah hukuman atas segala dosaku, maka cabutlah nyawaku. Namun kumohon, kembalikan napas kehidupan kepada Lakshmanaku." Di sudut kemah Sugriwa terdiam 1000 bahasa. Anggada terpaku menahan sedih, sementara Wibisana menatap tajam ke arah kegelapan malam. Otaknya berputar cepat mencari celah di antara kemustahilan untuk menyelamatkan sang ksatria. Melihat kepedihan Sri Rama yang begitu menyayat hati, Wibisana melangkah maju memecah kesunyian. Suaranya berat, membawa secercah harapan di tengah keputusasaan. "Prabu, janganlah engkau berputus asa, karena takdir belum sepenuhnya mengunci pintu. Masih ada satu jalan, namun cara ini hampir mustahil." Rama menatap dengan mata yang sembab. "Katakan Wibisana, apakah ada penawar untuk adikku?" Wibisana pun menjawab, "Di dalam benteng Alengka, hidup seorang tabib agung bernama Susena. Ilmu pengobatannya tiada tanding. Jika ia berada di sini, mungkin napas Lakshmana bisa dikembalikan." Hanuman melangkah maju, menjurah khidmat di hadapan sang junjungan. "Mengubah kemustahilan menjadi kenyataan adalah tugasku, Prabu. Cukup berikan perintahmu, maka detik ini juga sang tabib akan berada di hadapanmu." Rama memandang penuh haru pada abdi setianya.
Lakukan yang terbaik, Hanuman. Hidup adikku kini berada di dalam genggaman tanganmu. Dengan keteguhan yang membaja, Hanuman bersumpah, selama napas masih berembus di raga ini, titahmu tak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagai anak panah yang lepas dari busurnya, sang Bayu Putra melesat membelah malam. Kecepatannya melampaui badai, menembus ketatnya penjagaan benteng Alengka tanpa riuh. Dalam sekejap mata, Hanuman telah tiba di kediaman Tabib Susena.